Kita semangat dulu ya sebelum Ustazah mulai ya. Jangan kuis. Mohon maaf, kapan Ustazah mulai ya? Ustazah ini mute dulu, oke? Ustazah mute dulu semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya sebelum kita mulai. Bisa? Semangat. Ayo, mulai. Oke? Mulai. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Ya. Okay. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. Okay. Now, today we learn mathematics again. So, Ustazah Ida hari ini dan bersama Ustazah Ida kita hari ini belajar bersama. Ada Ustazah Zita, ada Ustazah Lastri, ada Ustadz Agus. Kita akan bersama-sama belajar ya nak. Nah Pak Ustazah Faiz Rahman itu panggilannya Faiz ya Ustazah? Iya Ustazah. Masih baru ngantuk datang ya? itu dari Oh gitu ya, baru datang. Masih ngantuk ya nak? Faiz? Minum dulu nak, minum dulu. Boleh, Faiz boleh minum. Ya. Terima kasih Faiz. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah dulu. Semoga Allah memberi keberkahan dalam ilmu kita nanti. Amin. Oke. Read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kuis. Oke, Ustaz lanjutkan dulu ya. Kuis. Di kelas 1 Oke, baik. Itu akan kita matikan dulu audio kalian. Yang menjawab boleh menyalakan audionya, yang tidak menjawab tidak menyalakan audio. Karena kita sudah mulainya sudah terlambat, anak-anak, Ustazah mohon kerjasamanya ya. Oke. Baiklah. Di kelas 1, kelas 2 kalian sudah belajar tentang bentuk. Benda datar. Coba Ustazah ini kira-kira membawa kak kelihatan ya dari agak ke belakang ya Ustazah ya. Benda datar apa yang Ustazah bawa? Persegi panjang. Persegi. Ada yang menjawab persegi. Ada yang menjawab persegi panjang. Ustazah akan lihat di situ siapa yang panjang. Jangan kuis. Yang menjawab persegi siapa ya? Yang menjawab persegi? Aku. Ustazah akan Rasya 3C ini tadi menjawab persegi. Mengapa ini disebut persegi, Rasya? Karena sisinya sama. Pinter sekali. Karena panjang sisinya sama. Good. Thank you, Rasya. Oke, berikutnya. Jika ini Ustazah bawa ini bangun datar apa ya? Persegi panjang. Max 3A. Max, silakan nyalakan audionya Max. Kenapa ini persegi panjang Max? Oh, Max menghilang. Max Panjang, jangan kuis. Guys, kenapa ini persegi panjang, guys? Karena posisi berbeda Berbeda dari dua sisi lainnya.
Oh, Sisinya berbeda. jadi kalau ada 2, ini maksudnya hanya 1 dan 2. Padahal ini ada 4 ya sisinya ya. Iya. Bagaimana? Betul. Dua sisinya Dua sisi yang berbeda, sisinya yang dua sisi panjang, ada dua sisi panjang, dua sisi pendek, Ada 2 sisi yang panjang yang sama panjang. Artinya ada yang sama Ustazah, ada yang pendeknya sama Ustazah. Itu artinya apa? Seperti sepatumu kanan dan kiri, berarti Ustazah bisa menyampaikan sepasang. Ada 2 ya, sepasang itu ya berarti ya. Maka menyebutnya adalah dengan sepasang. Apa ada sepasang? Ada sepasang, berarti ada 2 pasang sisi yang sama panjang, sehingga disebut dengan persegi panjang. Baiklah, itu yang kemarin di kelas sebelumnya. Maaf Kais, hanya Kais loh yang menyampaikan ini. Oke Kais, anak Soli bisa tertib? Oke, baiklah. Terima kasih Kais. Hari ini kita akan belajar tentang apa Ustazah? Hari ini kita akan belajar tentang apakah ini? Tentang simetri. Ya, apa ya simetri itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Coba perhatikan di sini, Nak. Bahwa di dalam surat Ibrahim ayat 14, Allah menyampaikan, Allah telah menundukkan matahari dan bulan. Bagimu itu bagi kita kaum manusia ya, dan terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Artinya apa di sini? Bahwa benda-benda yang menurut kita mati, seperti matahari dan bulan, itu bergerak. Selalu bergerak. Untuk itu kita sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut Al-Quran itu lebih baik dari makhluk yang lainnya, kita juga perlu menghargai makhluk-makhluk yang lain. Matahari dan bulan yang kita anggap benda mati aja, mereka itu selalu bergerak, apalagi kita sebagai manusia, Nak. Sehingga apa? Dari hikmah surat ini, kita diminta untuk selalu bersemangat dalam kebaikan. Kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh bermalas-malasan tentunya. Oke, itu ya Nak ya. Oke, baiklah, itu penyemangat saja. Berikutnya, kita kembali ke simetri. Jenis simetri ada 2. Simetri lipat dan simetri putar. Apakah simetri lipat itu? Simetri lipat itu benda datar yang dilipat setangkup, saling menutupi bagian satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan simetri lipat. Apa yang dimaksud dengan simetri putar? Benda yang diputar menempati bingkainya kembali atau dalam semula. Sudah tutup screen-nya. Maaf, ini ada yang itu ya Ustazah, ada yang masih menyalakan sehingga suara yang di luar itu masuk. Ya, suara apa ini ya? Raffi Andra. Oke, baiklah. Terima kasih. Berikutnya, Nak. Sebuah benda dikatakan memiliki simetri lipat itu bagaimana? Coba perhatikan 2 gambar ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Manakah yang memiliki simetri lipat? Ayo kita amati dulu berdasarkan ketentuan sebuah benda datar yang memiliki simetri lipat. Ada yang menyebut A,
Oke, baiklah. Kita amati dulu ya, Nak. Yang pertama, dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Artinya setangkup. Berikutnya, lipatan saling menutupi dengan tepat. Yang disebut dengan setangkup tadi. Memiliki sumbu simetri. Apa sumbu simetri itu? Sumbu simetri adalah bekas lipatan sebenarnya ya. Baiklah, kita amati dulu. Sebentar. Di manakah? Kok hilang ya, Ustazah? Masih di sini kah? Oh, masih. Seperti ini. Tadi Ustazah sudah menunjukkan kepada kalian, ini kalian sebutkan persegi panjang. Kita akan menunjukkan persegi panjang ini punya simetri lipat atau tidak. Tadi ketentuannya ada 3 ya. Dapat dilipat, oke kita lipat. Dan setangkup atau saling menutupi bagiannya. Udah gak ulangi? Ini seperti ini. Mau melipat kemana? Ustazah terserah. Mau dilipat sini? Boleh. Oke. Lipat ya. Setangkup menutupi. Ujungnya menutupi yang lainnya. Jika Ustazah buka, lah ada bekas lipatan ini. Bekas lipatan inilah yang nanti kita sebut dengan sumbu simetri. Ustazah, jangan main HP. Siapa yang main HP? Arsya. Arsya, anak soleh. Tadi aku lihat dia pegang HP. Terima kasih Arsya sudah tidak main HP. Oke. Baiklah nak, coba diperhatikan. Bekas lipatannya Ustazah beri garis, kelihatan ya? Bekas lipatannya Ustazah beri garis. Ini yang nanti kita sebut dengan sumbu simetri. Tadi persegi panjang ini Ustazah lipat setangkup menutupi bagian satu dengan yang lainnya. Ini kita sebut dengan dia memiliki simetri lipat 1. Apakah persegi panjang ini bisa dilipat kembali dengan cara yang berbeda? Kita lipat dengan cara yang seperti ini, memanjang. Kita coba. Apakah dia setangkup atau menutupi bagian satu dengan yang lainnya? Ternyata ia menutupi satu bagian yang lainnya. Sehingga dia dapat dikatakan lagi memiliki berapa tadi? 1 dan 2. Persegi panjang dikatakan memiliki 2 simetri lipat. Bekas lipatan, Ustazah beri tanda ya, agar kelihatan kepada kalian. Lah, bekas lipatan tadi disebut dengan sumbu simetri. Ada berapa sekarang sumbu simetrinya? 1, 2. Good. Persegi panjang memiliki sumbu simetri sebanyak 2. Dapat dikatakan pula persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Sekarang persegi panjang ini dapatkah kita lipat dengan cara yang berbeda tapi setangkup atau menutupi satu bagian lainnya? Coba kita lipat segini. Lipat ke diagonalnya, ke begini. Oh, ternyata ketika kita lipat seperti ini dia tidak setangkup. Ini ada ujung yang terbuka, Jadi tidak bisa dikatakan tadi menjadi simetri lipatnya persegi panjang ini. Kita coba lipat lagi ke sini. Apakah dia saling menutupi atau tidak? Oh, ternyata juga tidak menutup. Maka cara yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai sumbu simetrinya. Jadi, jika demikian, ada berapa banyaknya lipat persegi panjang? Hanya ada 2. Ya, karena melipatnya harus setangkup saling menutupi. 1, 2, saling menutupi. Bekas lipatan, kita beri garis, itulah yang disebut dengan sumbu simetri. Maka, Ustazah ulangi, persegi panjang ini memiliki 2 sumbu simetri serta
memiliki 2 simetri lipat. Hari ini kalian harus bisa mencari banyaknya simetri lipat sebuah bangun datar. Nah, coba sekarang Ustazah lanjutkan dulu. Nah, kita identifikasi gambar A. Gambar A ini, Nak, ternyata ketika kita lipat, dia tidak setangkup. Gambar A dilipat dengan sumbu horizontal. Horizontal tidak bisa menutup dengan tepat. Jika dilipat dengan sumbu tegak, juga tidak setangkup. Ustazah membuat apa? Ustazah menggunting tadi, menggunting ini. Menggunting gambar A. Oke. Gambar A. Ya. Ustazah tutup lagi ya. Gambar A. Gambar A, lalu Ustazah coba ya untuk melipatnya ya. Dengan cara begini, ternyata lihat. Ada bagian yang tidak tertutup. Ada bagian yang tidak tertutup. Dengan cara melipat seperti ini. Maka ini bukan dikatakan sumbu simetri. Sekarang kita coba lagi. Gambar A ini, kita coba melipatnya dengan cara begini. Ternyata ada bagian yang tidak menutupi. Sudah putar, ada bagian yang tidak menutupi. Maka ini, bekas lipatan ini tidak bisa dikatakan sebagai sumbu simetri. Sehingga gambar A ini dikatakan tidak memiliki simetri lipat atau 0. Sekarang sudah share-sharein lagi ya. Jadi gambar A karena tadi tidak dapat menutupi di bagian yang lainnya, jadi gambar A dikatakan tidak simetri atau tidak memiliki simetri lipat. Halo Nana, masih mendengar suara Ustazah dan share-sharein Ustazah? Ya. Lihat ya. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, berikutnya gambar B. Gambar B. Pada gambar B, Ustazah juga punya gambar B. Ustazah akan menggunting gambar B. Kita buktikan gambar B itu tadi apakah memiliki simetri lipat atau tidak. Ustazah di sini ya, kelihatan ya. Ustazah sedang menggunting. Oke. Nah, ini Nak, ya. Ustazah stop dulu ya kalau gitu supaya terlihat besar, ya. Ini tadi adalah gambar B. Coba sekarang kita lipat dengan cara demikian. Ternyata tidak menutupi, ada bagian yang tidak tertutup. Sudah balik, ada bagian yang tidak tertutup. Betul sekali, sebagian yang tertutup. Maka cara melipat ini tidak bisa dikatakan sebagai simetri lipat atau garis ini tidak bisa dikatakan sebagai sumbu simetrinya. Tidak bisa. Lalu kita buka lagi. Kita lipat dengan cara yang seperti ini. Ternyata alhamdulillah saling menutupi ya Nak ya. Saling menutupi bagian yang lainnya. Saling menutupi bagian yang lainnya. Karena saling menutupi bagian yang lainnya, maka bekas lipatan ini dapat dikatakan sebagai sumbu simetrinya. Ustazah beri garis agar kalian terlihat.
Mohon maaf, Ustazah mute lagi, ada yang suara di luar masuk ya. Oke, baiklah ini. Garis ini, bekas lipatan tadi disebut dengan sumbu simetrinya. Sekarang kita lipat ke sini. Oh, malah tidak bisa ya. Kita lipat ke sini, malah juga tidak menutupi. Maka gambar B ini dikatakan memiliki satu sumbu simetri atau dikatakan memiliki satu simetri lipat. Itu sudah share screen lagi. Pada gambar B. Pada gambar B, kita identifikasi ya, dia memiliki satu sumbu simetri. Maka gambar B dikatakan memiliki satu simetri lipat. Berikutnya, dari kedua gambar, gambar yang simetris ya, gambar yang simetris adalah gambar B. Ada berapa istilah tadi? Simetri lipat, sumbu simetri, dan simetris. Apa artinya simetris? Ada dua bagian yang dipisahkan oleh titik ini, bagiannya sama. Jika sebuah gambar atau bangun datar atau benda dibelah di tengah-tengah begitu, lalu bagian kanan kiri itu sama, maka dikatakan benda tersebut simetris. Apa contohnya, Ustazah? Wajah kita. Kanan kiri, jarak antara hidung ke mata, mata kiri dan mata kanan sama. Kita kasih garis gitu ya, antara kanan kiri sama, maka itu disebut dengan simetris. Gitu ya, Nak. Berikutnya, yang tadi yang kedua jenis simetri adalah simetri putar. Tapi sebelumnya kita amati dulu yang satu ini. Ini ada sebuah segitiga. Segitiga, apakah ini, Nak? Segitiga yang sisi ketiganya sama disebut dengan segitiga sama sisi. Sama sisi. Coba perhatikan, ada berapa tanda ini, ada berapa garis di situ? Ada Tiga. Pinter, ada 3. Maka ada berapa kalau gitu sumbu simetrinya? Ada 3. Ada berapa simetri lipat segitiga sama sisi? Pinter, ada 3. Kalau demikian, segitiga sama sisi termasuk benda simetris atau tidak? Masuk. Termasuk. Pinter. Ya. Nanti Bapak dicoba di rumah ya. Kalian kan kemarin dikirimi ustadzah kalian apa lembaran yang bisa digunting lalu dicoba di rumah. Berikutnya, segitiga sama sisi tersebut memiliki garis simetris sebanyak 3 sehingga dikatakan segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Berikutnya, jenis simetri yang berikutnya adalah simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada satu bidang datar dengan ketentuan. 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Berikutnya, memiliki titik pusat. Oke, Ustazah stop screen dulu, Ustazah contohkan. Aduh. Oke. Baiklah. Kedengaran suara Ustazah? Kedengaran. Ustazah agak mundur ya. Oke, Ustazah membawa apa ini? Simetri putar. Simetri putar. Yang berwarna biru ini bangun apa? Persegi panjang. Pinter. Perhatikan di sini. Persegi panjang ini kita sebut dengan persegi panjang A, B, C, D. Ustazah ulangi. Persegi panjang ini disebut dengan persegi panjang A,
B, C, D. Oke. Kalian tahu jarum jam? Jarum jam bergerak ke arah mana? Kanan. 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 Jika Ustazah mengatakan searah jarum jam, itu sama saja bergerak ke kanan. Jika Ustazah bilang berlawanan arah jarum jam, berarti bergerak ke mana? Kiri. Persegi panjang ini akan kita cari apakah memiliki simetri putar atau tidak. Kita putar searah jarum jam. Searah jarum jam ke kanan ya, Nak. Oke, lihatlah. Sudah putar. Hanya segini. Ini disebut dengan berapa ya? Hati aja ya. Satu dulu ya kita. Apakah dia sudah menempati gambar persegi panjang yang ada di belakangnya? Sudah belum? Belum kita hitung. Belum kita hitung ya. Oke, baiklah. Berikutnya. Kita putar lagi. Apakah sudah tertutupi garis di belakangnya? Sudah. Good. Ini yang disebut dengan satu simetri putar. Tetapi lihatlah. A menempati siapa? G menempati siapa? D menempati siapa? D menempati siapa? Kita putar lagi ya, searah jarum jam lagi ya. Sampai A kembali A, maka kita hitung lagi. Tadi sudah satu ya. Sekarang apakah sudah menempati? Belum. Sekarang A cari. Apakah sudah menempati A kembali ke A? Sudah. Ya, terima kasih. Itulah yang disebut dengan persegi panjang ini memiliki dua simetri putar. Oh my God. Itu ya. Ustazah ulangi ya. Ustazah ulangi sayang. Kita putar dulu ya bersama-sama. Ustazah tadi kan Ustazah 4 kali berhenti. Nah, itulah. Mengapa kok 4 kali berhenti? Nah, di dalam satu putaran penuh tadi sampai dengan A kembali A itu disebut satu putaran penuh. Maka jika Ustazah hanya segini, ini disebut dengan 1/4 putaran. Disebut apa, Nak? 1/4 Putaran. Apakah sudah menempati bingkai yang di belakang ini yang berwarna hitam? Belum. Jadi tadi persegi panjang ini diputar 1/4 putaran, bentuknya seperti ini. Berikutnya, kita putar 1/4 lagi. 1/4 ditambah 1/4 berapa ya? 8. Setengah. Pinter, setengah putaran. Dia diputar setengah putaran sudah memiliki satu simetri putar. Lalu kita putar lagi, ditambah 1/4, yaitu 3/4, sudah menempati? Belum. Kita putar lagi menjadi A kembali ke A. Berapa kali kalau gitu menempati bingkai yang belakang? 1. Sudah menempati berapa kali? 2. 2. Ustazah ulangi lagi ya. Ayo dihitung ya. Apakah sudah menempati bingkai? Belum. Apakah sudah menempati bingkai? Ya, pinter. Berapa? 1 ya. Sekarang kita putar lagi sampai A kembali ke A. Apakah sudah menempati bingkai? Belum. Apakah sudah menempati? Berapa kali kalau gitu? 2. 4 apa 2? 2, pinter. Inilah yang disebut dengan bahwa persegi panjang itu memiliki simetri putar tingkat 2. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Ustazah masih punya banyak banget ini. Berikutnya. Tadi ya, kita sudah melakukan ini. Mohon maaf, itu ada suara pukul-pukul siapa ya? Baiklah, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Seperti tadi ya, Nak.
Nah, berikutnya yang kedua adalah putaran kurang dari satu putaran. Artinya seperti ini tadi. Kita putar searah jarum jam. Loh, belum kan? Belum satu putaran, baru satu. Berikutnya, sampai dengan satu putaran dia mendapatkan 2. Berikutnya, memiliki titik pusat. Mana titik pusatnya? Ini. Di tengah-tengah ini adalah titik pusat untuk memutar. Baiklah. Bagaimana Ustazah masak kemana-mana bawah barang seperti ini? Maka kita akan dengan gambar. Gambarnya, Nak, coba perhatikan di sini gambarnya. Gambar ini coba perhatikan. Ada tadi A, B, C, D. Kita putar seperempat putaran, bentuknya menjadi ini. Putar lagi lah ke seperempat putaran, dia kembali lagi dalam bentuk yang sama, namun huruf-hurufnya yang berbeda. Karena A diputar berapa kali? Setengah putaran. 1, 2. Menjadi ini. Itu yang kita sebut dengan satu simetri putar di sini. Berikutnya kita putar lagi. Ternyata bentuknya masih seperti ini. Belum dikatakan untuk menghitung banyaknya simetri putar. Berikutnya kita putar sampai A kembali loh. A, D kembali ke D, B kembali ke B, C kembali ke C. Maka karena bentuknya sudah sama dengan bentuk semula, dapat dikatakan yang kedua. Persegi panjang diputar searah jarum jam sejauh setengah putaran sebanyak 2 kali menempati bingkainya. Atau menempati bingkainya itu apa? Sama dengan bentuk semula. Jadi persegi panjang dikatakan memiliki 2 simetri putar. Berikutnya, amati dulu ya. Coba, ada persegi panjang PQRS. Kita putar seperempat putaran, Nak. Menjadi seperti ini. Searah jarum jam ya, Ustazah? Iya, ke kanan, searah jarum jam. Maka P yang semula di sini dia menjadi di atas. S menjadi di sini. Berikutnya, Q menempati sebelah sana. R yang di atas menjadi turun di sini. Berikutnya kita putar lagi seperempat putaran. Putar lagi ke seperempat putaran. Maka P yang semula di sini menjadi di sini. Q yang di bawah dia naik. Ya, begitu pula S yang di atas menjadi di sini. Begitu ya, Nak. Ini yang disebut dengan setengah putaran, seperempat dan seperempat. Biasanya anak laki-laki ini hebat, imajinasinya seperti ini. Dapat membayangkan bagaimana kalau begitu persegi panjang PQRS ini diputar seperempat putaran, S menempati huruf apa? Sudah bertanya lagi? Q, Siapa yang bisa lihat? Q. Ustazah ulangi ya, agar lebih jelas. Persegi panjang PQRS putar setengah jauh, setengah ini ya, setengah putaran ini, maka S menempati Q. Betul sekali. Hebat kalian. Anak-anak hebat banget. Pinter. Sekarang, nah, itu materi yang kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga kalian mendapatkan manfaat. Amin. Sekarang Ustazah minta kalian membuka halaman 41 buku yang ini. Buku yang ini. Halaman 41. Semua membuka halaman 41. Udah kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama. Ayo dijawab bersama-sama ya. Sebentar Ustazah buka dulu. Oke, baiklah nomor 1. Gambar yang termasuk gambar simetris atau apa namanya simetris? Apa, Nak? Simetris adalah yang memiliki sumbu simetri.
Mana? Gambar I1, I2, I3 atau I4? Mana yang pintar? Hebat sekali kalian. Good job. Nomor 2. Sekarang nomor 2. Gambar bangun datar yang memiliki 4 simetri lipat. Siapa yang sudah mencoba kemarin? Ada Pintar. Yang belum mencoba nanti mencoba ya. Kemarin kan sudah dikirimi gambar ya sama Ustadz Sada ya. Baik, good job. Nomor 3. Gambar bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat. Yang tidak. Yang tidak memiliki simetri lipat. Mengapa kok D tidak? Ada yang sudah mencoba ya? Coba sekarang kita buktikan. Ustadzah membuat bangun apa ya yang D? Namanya jajar genjang. Ustadzah membuat jajar genjang. Kita buktikan apakah jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Kita buktikan ya, Nak. Ada yang kelihatan. Ini. Oh, nggak kelihatan Ustadzah. Oke, baiklah. Ustadzah stop dulu. Ustadzah stop. Oke, makasih. Ini, Ustadzah sudah punya jajar genjang. Kita buktikan apakah jajar genjang ini memiliki simetri lipat. Kita lipat dengan cara begini ya. 1. Apakah sudah menutupi bagian yang lainnya? Belum. Ada yang tidak tertutup ya ini anak ya. Berikutnya kita dengan cara begini. Apakah dia menutupi? Tidak. Lipat seperti ini. Apakah dia menutupi? Tidak. Kita lipat seperti ini. Tidak. Sehingga dikatakan bahwa jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Kalau lingkaran, bagaimana? Lingkaran punya berapa ya? Banyak. Pintar sekali. Dua apa banyak? Banyak. Ya, karena saking banyaknya, maka dikatakan lingkaran tak terhingga simetri lipatnya. Maka jawaban nomor 3 apa ya? B. Pintar. Sekarang nomor 4. Gambar bangun datar memiliki 4 simetri lipat. Hah? Nomor 2. Pintar. 2 apa 1? Ini coba perhatikan. Oke, kita buktikan. Tadi persegi panjang ya yang nomor 1. Ada berapa tadi simetri putarnya persegi panjang? 2. Coba kita buktikan sekarang. Ini sudah membawa apa? Persegi. Kita akan putar secara jarum jam. Ada berapa kali dia menempati bingkainya ya? Ayo kita putar. Apakah sudah menempati bingkai? 1. Kita hitung ya. Lagi. 2. Sampai A kembali ke A ya. Berapa ini? 3. Apakah A sudah kembali ke A? Belum. Kita putar lagi. Maaf, aku keliru putarnya. Ustadzah ulangi ya. Ustadzah ulangi nak. Diulangi yuk. 1, 2, 3, 4. A kembali ke A. Jadi persegi punya berapa simetri putar? 4. Pinter. Oke, baiklah. Sekarang Ustadzah lanjutkan. Maaf, keliru ya Ustadzah. Oke. Nah, nomor 4 betul. Jawabannya adalah gambar nomor 2. Sekarang nomor 5. Bila gambar tersebut diputar sejauh 1/4 putaran searah jarum jam, maka R tempat titik mana? Titik apa ya? Kira-kira siapa yang tahu? Pintar. Sekarang, kalau nomor 6 ini kalian diminta untuk menggambar. Baiklah, Nak. Kalian hebat semua. Hari ini Ustadzah bangga pada kalian semuanya. Semoga ilmu kalian bermanfaat.
dan diberikan kemudahan ya untuk menyelesaikan tugas hari ini. Ustadzah Lasri, Ustadzah Zita, dan Ustadz Agus akan share link untuk kalian kerjakan. Itu ya nak ya. Ustadzah berharap kalian 41 sama 42 dikirim nggak Ustadzah? enggak nak, bukan itu tugasnya, nanti link nak. Link dikirim oleh Ustadzah Zita, Ustadzah Lasri, dan Ustadz Agus nanti ya. Setelah ini. Oke Ustadzah. Ya Ustazah Ida, terima kasih sudah belajar bareng dengan kita. Oke, terima kasih Ustazah. Hari ini berapa yang kita pelajari tentang berapa? 62 ya. Kalian harus bisa mencari simetri lipat dan simetri Putar. Nah, berikutnya Terima kasih Ustazah ya, sudah tugasnya mengajari kita. Oke, tugasnya nanti di link ya. Berputar-putar. Berputar-putar. Jangan kita hikmahnya kita harus selalu bergerak ya Ustazah. Ada Ustazah Nana. Terima kasih Ustazah. Bergerak memutar. Iya. Ini kita Ya, itu akhiri dengan silakan, itu hamdalah dan putar ke kanan, putar ke kiri, Alhamdulillahirabbil putar ke alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinlis ya Ustazah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.